Sejak Beb Anis ngasih tahu saya supaya ikut datang malam ini, kemudian membuat pengumuman di Facebook tentang judul dari diskusi malam ini, saya itu sebetulnya belum paham maksudnya. Kitab lupa sama apa tadi itu, romansa itu maksudnya apa. Begitu datang tadi sudah saya tanya Beb Anis maksudnya apa Beb. Tapi Beb Anis juga enggak jawab. Tadi diterangkan, sudah saya dengarkan serius, enggak paham juga ternyata. Makanya enggak tahu ini saya nanti akan sejauh mana. Tapi begini, kalau tadi Beb Anis menyebut-nyebut tentang dari mana asal usul kita, kenapa kita tidak ada banyak hal di dalam identitas nasional kita yang oleh Beb Anis tadi dianggap seolah-olah tidak berakar dari dalam jati diri kita sendiri. Sebut-sebut tadi misalnya bahwa lagu Indonesia Raya itu notasinya notasi yang berwarna barat. Lalu KUHP kita juga masih didominasi oleh warisan dari Belanda dan seterusnya. Sebenarnya ketika para pendiri negara ini memproklamirkan kemerdekaan, kemudian merumuskan dasar-dasar negara, sebenarnya sejak awal telah menonjolkan kesadaran bahwa bangsa ini bukan bangsa yang menyendiri di tengah-tengah dunia, tapi ini adalah bangsa yang sejak awal menyatakan diri sebagai bagian, menjadi warga dari dunia secara keseluruhan. Itu sebabnya dalam bukaan Undang-Undang Dasar 45, kalimat pertamanya menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan karena itu harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kemudian juga di dalam bagian yang lain, di dalam bukaan Undang-Undang Dasar itu dinyatakan bahwa di antara cita-cita bangsa ini adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tetapi bangsa ini mendaftarkan diri menjadi warga dunia ini tidak dengan tangan kosong. Warga ini mendaftarkan dirinya dengan niat untuk menyumbangkan apa yang dimiliki kepada dunia. Apa yang disumbangkan oleh bangsa ini yaitu yang dinyatakan sebagai dasar pembentukannya. Dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu bahwa untuk melaksanakan cita-cita yang telah dinyatakan, maka dibentuklah suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan satu, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yang kemudian secara kesatuan disebut sebagai Pancasila. Ini sebetulnya adalah bukan hanya pernyataan tentang apa yang harus
menjadi dasar dari beroperasinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini saja. Tetapi ini dimaksudkan sebagai sumbangan dari bangsa baru ini, bangsa Indonesia ini kepada dunia. Itu sebabnya kita tahu bahwa belakangan Bung Karno punya agitasi yang kuat sekali soal ini. Indonesia menyumbangkan Pancasila kepada dunia. Ketika berkonfrontasi dengan Malaysia itu, Bung Karno dengan berapi-api mengatakan, apa yang diberikan Malaysia kepada dunia? Tidak ada. Bangsa Indonesia menawarkan konsepnya, yaitu Pancasila. Ini tawaran kepada dunia. Dan ini juga sesuatu yang memang harus kita kagumi dan kita sujudi dari kedahsyatan para pendiri bangsa ini, bahwa mereka ini sungguh-sungguh mengerahkan energi habis-habisan untuk untuk mengenali jati diri bangsa ini, dan kemudian berhasil merumuskannya di dalam rumusan yang luar biasa, komprehensif dan sangat akurat. Pancasila itu, sahabat-sahabat, itu rumusan luar biasa. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh peradaban Nusantara ini sendiri. Bagaimana sejarah itu tumbuh sejak awalnya, nilai-nilai yang dikenal dan kemudian dimapankan sehingga membentuk satu peradaban besar yang kita kenal sebagai peradaban Nusantara ini. Itu secara komprehensif nilai-nilainya tertuang di dalam Pancasila ini. Nah, sebenarnya kalau kita menyadari tentang pertama tentang kedahsyatan makna dari Pancasila ini, dan kemudian kita menyadari sebetulnya bahwa kita ini punya misi untuk memperkenalkan, menyumbangkan Pancasila ini kepada dunia, ya. Dan kita punya, kemudian dengan kesadaran itu kita membangun strategi-strategi global di dalam percaturan internasional. Ini akan luar biasa sekali, terutama karena dewasa ini kita bertemu dengan konteks yang sangat relevan. Pada hari-hari ini kita mendapati dunia yang penuh dengan kontroversi, dunia yang penuh dengan ancaman konflik hampir di seluruh kawasan, di seluruh dunia, dengan macam-macam faktor penyebabnya. Nah, sebetulnya akar masalah dari berbagai kontroversi global ini sebetulnya diadres, dituju, menjadi bisa disasar dengan nilai-nilai Pancasila ini, tentang bagaimana sebetulnya manusia harus menyikapi dunia ini, yaitu dengan nilai-nilai Pancasila ini. Nah, persoalannya kan kemudian karena bagaimana mungkin kita bisa membawa ini sebagai sumbangan kepada dunia ketika kita sendiri di sini sebetulnya belum mampu memahami benar-benar, apalagi melaksanakan, mewujudkan apa yang menjadi nilai-nilai di dalam Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Ya. Nah, saya kira saat ini pekerjaan utama kita sebetulnya ya, di samping berusaha untuk survive di tengah kesulitan-kesulitan
ekonomi, politik dan lain sebagainya dalam perjalanan ke depan dalam jangka pendek ini. Ya. Karena menurut saya negara dan pemerintahan ini dalam jangka pendek ini sebetulnya masih harus metenteng ini bosok. Bahasa Indonesianya apa metenteng? Harus metentang. Harus metentang. Untuk sekedar survive. Untuk sekedar bertahan hidup. Untuk sekedar supaya tidak menjadi negara gagal di tengah-tengah pergulatan ke depan ini dalam 5-10 tahun ke depan. Karena itu ya harap agak berbesar hati sedikit rakyat ini. Ya. Harapan tentang kejayaan, wah yang kemarin nyoblos Jokowi siapa ini? Ya mungkin punya harapan hebat-hebat tentang masa depan, belum bisa. Kita masih di dalam konteks berjuang untuk bertahan, supaya tidak bubar, supaya tidak runtuh negara. Baru pada posisi itu kita. Untuk bisa maju menjadi berjaya itu masih jauh. Tetapi karena itu memang pekerjaan kita pada jangka pendek ini 5-10 tahun ke depan ini soal bertahan. Kalau kita mampu bertahan, ya mudah-mudahan berikutnya kita mendapat jalan yang lebih terang. Tetapi pada saat yang sama, menurut saya kita tidak boleh meninggalkan keharusan untuk melakukan refleksi terhadap eksistensi bangsa ini sendiri. Bagaimana sebetulnya sejarahnya? Karena kita ini banyak hal yang kita kita entah lupa, entah sengaja ngelali, ini bahasa Jawa ini, sengaja melupakan. Ada banyak hal yang kita seperti itu. Misalnya satu hal misalnya, beberapa waktu yang lalu saya tadi cerita di dalam, saya ngobrol dengan teman-teman di Jakarta tentang permasalahan bangsa ini. Saya bilang permasalahan bangsa ini nomor 1 adalah masalah Islam Sontoloyo. Siapa Islam Sontoloyo itu? Yaitu Islam yang tidak mau mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Itu Islam Sontoloyo. Itu masalah pertama. Kalau ada Islam kok tidak mau mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, orang Islam Indonesia tidak mau mengakui keabsahan negara Republik Indonesia secara hukum, secara keagamaan, secara syariat, secara apapun, Islam Sontoloyo. Itu salah satu masalah besar kita hari ini. Nah, ya? Nah, apa itu bosan? Nah, tapi pemerintahan kita sudah lama sekali lumpuh menghadapi Islam Sontoloyo ini. Mungkin sejak reformasi, gara-gara mungkin mabuk demokrasi atau apa gitu ya. Sehingga ini Islam Sontoloyo ini dibiarkan berkembang dengan seenaknya tanpa sama sekali mendapatkan kontrol dari negara. Yuk bisa kita bayangkan kelompok itu yang namanya Hizbut Tahrir Indonesia itu, yang terang-terangan tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, terang-terangan bercita-cita meruntuhkan NKRI, mengganti dengan negara versi mereka. Iya kan? Lah kok bisa-bisanya bikin kegiatan besar-besaran di Gelora Bung Karno, disiarkan langsung oleh TVRI, ini bento 17 menyukur. Bagaimana bisa? Dengan alasan demokrasi lain, itu tidak masuk akal sama sekali. Nah, saya bilang, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa pemerintah kita bisa selumpuh itu? Kenapa?
Menurut saya karena pemerintah kita lupa bahwa pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah pemerintah negara Muslim terbesar di seluruh dunia. Ini fakta. Indonesia ini negara Muslim terbesar seluruh dunia, 220 juta Muslim di Indonesia ini. Saudi Arabia yang 100% itu cuma 18 juta. Duyoi bareng-bareng gelagepan dong. Ini bangsa Muslim terbesar, ini fakta. Fakta. Jadi seharusnya sebagai bangsa Muslim terbesar di seluruh dunia, bangsa Indonesia ini berhak mengidentifikasikan dirinya dengan Islam. Jokowi itu seharusnya dia dengan tegas bisa menyatakan bahwa saya adalah pemimpin Muslim terbesar di dunia. Karena beliau presiden dari rakyat yang 220 juta Muslim, tidak ada bandingannya di dunia. Dan dengan klaim itu dia menjadi punya legitimasi, punya hak untuk menunjuk mereka yang mereka yang mengaku-ngaku Islam tapi tidak mau mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Islam sontoloyo kamu, itu sudah legitimasi bisa digunakan untuk itu. Kalau tidak bisa berbuat apa-apa itu aneh sekali. Dan ada yang baru-baru ini juga konyol sekali. Bagaimana mungkin di Yogyakarta, Ngayogyakarta, Hadiningrat, ada sontoloyo memaki-maki sultan. Di masjid gede di dalam lingkungan keraton, misu-misui sultan, memaki-maki sultan, dan sultan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini konyol sekali. Sebabnya sama, karena sultan menghindari klaim Islam. Padahal sultan itu adalah Sultan Hamengkubuwono kaping 11 Ngabdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah ing tanah Jawa. Itu khalifah sultan itu. Sama dengan khalifahnya ISIS Al-Baghdadi. Lebih kuat, ini lebih sangat legitimate. Jauh lebih legitimate. Sebagai khalifatullah ing tanah Jawa, sultan berhak menunjuk kamu bugot. Syar'an, ini sah secara syar'i maupun hukum positif. Kamu melakukan makar terhadap kesultanan. Ini sangat sah. Dan sultan punya legitimasi keagamaan yang sangat kuat untuk melakukan itu. Kenapa tidak dilakukan? Lagi-lagi karena sultan entah kenapa tidak mau menggunakan klaim Islamnya. Tidak mau menggunakan klaimnya sebagai khalifah. Ini karuan keraton Islam. Itu kan kerajaan Islam. Ngayogyakarta Hadiningrat itu. Karuan kerajaan Islam. Ada penghulu keratonnya dari dulu. Itu tadi sultannya Sayyidin lagi. Silsilahnya sambung kepada Kanjeng Nabi. Itu juga iya sama dengan ini. Sultan itu Sayyidin. Nah, tapi kenapa ini tidak digunakan? Nah, lebih konyol lagi ada surat dari Depdagri kepada Pemda Jogja mengatakan bahwa gelar itu tidak boleh digunakan di ruang publik karena dianggap diskriminasi. Ini konyol. Ini namanya sengaja melupakan sejarah. Kelakuan kayak gini ini sama saja dengan kelakuannya pemerintah Wahabi Saudi menggusur tempat kelahiran Rasulullah dijadikan WC umum. Melupakan sejarah. Maka kita harus ingat lagi petuah Bung Karno, jas merah. Saya pakainya hitam tapi. Jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah.
Karena di situ ada jati diri kita. Di dalam sejarah itu ada jati diri kita. Nah, lalu bagaimana kalau kita memakai klaim Islam? Apakah kita ini enggak lalu menjadi membuat takut minoritas dan sebagainya? Loh, jangan salah. Islam kita ini Islam Nusantara. Islam kita ini Islam yang sejati, bukan Islam abal-abal model Timur Tengah. Ini Islam sejati, Islam Nusantara. Serius. Saya silakan nanti dicari, saya upload satu makalah di akademia .edu itu. Saya beri judul Bhinneka Tunggal Ika. Tapi bahasa Inggris karena terpaksa, karena waktu itu yang nyuruh orang Inggris. Di situ saya gambarkan bagaimana perbedaan. Kenapa Islam Nusantara mampu menjadi Islam yang sejati? Kenapa? Karena Islam hadir dan hidup di Nusantara ini bukan sebagai penakluk. Lain dengan yang di Arab dan anak-anak peradabannya, semuanya Islam datang sebagai penakluk. Ya, kurang lebih sebagai penjajah, nuwun sewu. Menaklukkan Persia, menaklukkan seluruh pantai utara Afrika sampai ke Maroko dan menyeberang ke Spanyol, menaklukkan Asia Tengah dan seterusnya. Sebagai kekuatan penakluk pasti ada dimensi keharusan menjaga ketertiban dan menghadapi resistensi laten dari bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Itu sebabnya Islam lalu datang dengan wajah yang mengatur, wajah yang merepresi, wajah yang dan seterusnya. Dan itu tidak terjadi di Nusantara. Karena Islam datang ke Nusantara tanpa penaklukan militer. Islam datang dan meresap begitu saja di tengah-tengah masyarakatnya, hidup bersama dengan yang lain. Kenapa? Karena watak dasar dari peradaban Nusantara itu sendiri. Jangan salah, peradaban Nusantara itu peradaban yang sangat tua dan sangat matang, jauh lebih sophisticated daripada peradaban yang lain. Kita punya catatan arkeologis bahwa pada abad pertama Masehi, Nusantara ini sudah mengalami boom ekonomi sebagai hasil dari perdagangan internasional. Abad pertama ini peradaban yang luar biasa, adiluhungnya. Nah, karena Islam di sini tidak menghadapi kekhawatiran akan penentangan, Islam bisa lebih santai melakukan dialog dengan sejarahnya, melakukan dialog dengan realitas, melakukan dialog dengan peradaban yang sudah mapan di sini, sehingga Islam yang kemudian tumbuh di Nusantara ini Islam yang lebih matang, Islam yang lebih mampu menerjemahkan esensinya di dalam kehidupan masyarakat. Maka saya bilang sama Bib Anis tadi, banyak hal tentang Islam yang orang Arab sendiri harus belajar kepada Nusantara. Contoh kecil, orang Arab itu loh diajari tawaduk sampai sekarang nggak mudeng-mudeng. Sampean kan Jawa, Pak. Orang Jawa itu tawaduk bukan lagi cuma sekedar akhlak pribadi, bukan sekedar budi pekerti orang per orang. Tawaduk bagi orang Jawa itu sudah menjadi peradaban, sudah operasional pada level peradaban. Apa buktinya? Buktinya orang Jawa itu bicara saja diatur supaya tawaduk, sehingga dimapankanlah aturan tentang kromo inggil, kromo madya, kromo ngoko. Ada tindak, kesah, lungo, nanti bawah lagi minggat.
ada apa namanya, dahar, nedo, madang. Nah, ini bukan soal kasta ini soal tawadhu. Walaupun seorang seorang yang sangat punya jabatan atau kedudukan tinggi di tengah masyarakat, dia tidak boleh membahasakan dirinya misalnya dengan kromo inggil. Wah, waduh ge nyuwun sewu kula wau sare dereng wungu kula. Ndak tawadhu. Ini Jawa sudah mengenal, orang Arab. Dan kedua, orang Jawa itu naluriah sudah. Kalau ketemu orang tawadhu pasti hormat. Ya. Sampean datang itu bajingan-bajingan terminal itu, siapa yang datang ini sampean nanya dengan tawadhu pasti dihormati. Nuwun sewu Mas. Bis kang datang Surabaya kang pundi pasti dihormati kok. Pasti. Ini naluri orang Jawa. Habib Anis ini karena sudah lama di Jawa, jadi orang Jawa sudah punya naluri yang sama. Tapi kalau ketemu Arab yang di sana, wah, sampai tawadhu'i ngidai cengol tenang. Serius, tanya Habib Anis ini. Saya pernah mukim di sana agak lama. Tahu. Soal tawadhu aja tidak paham orang. Kenapa? Karena memang Arab itu ketika Islam datang dikenalkan kepada masyarakat Arab itu pada posisi peradaban nol. Ini salah satu bukti risalah dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimana mungkin Arab itu peradaban nol, nir adab. Serius. Bagaimana tidak? Orang Arab itu ya harus diajari kula nuwun pakai wahyu, bayangin. Di Quran itu ada ayat yang isinya ngajari kula nuwun. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum qabla an tasta'nisu wa tusallimu ala aliha. Aja mlebu omahe wong sing dudu wekmu sadurunge kula nuwun. Ngono kok kanggo wahyu banget. Sampai harus Tuhan sendiri loh yang ngajari kula nuwun orang Arab itu. Karena nol. Peradaban di titik nol. Maka justru di situ tanda kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin di tengah masyarakat nol peradaban lahir manusia sempurna seperti Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu digambarkan kalau berjalan itu seperti orang yang sedang menuruni tanjakan. Jadi berjalan walaupun jalannya datar, Kanjeng Nabi jalannya seperti sedang menuruni tanjakan. Jadi agak merunduk sedikit begini. Itu kan jalannya orang Jawa. Enggak ada orang Arab jalan begitu. Oh, sama ke sana begini semua. Iya, sampai ada yang spekulasi jangan-jangan Nabi Muhammad orang Jawa, jangan-jangan. Ini karena sangat. Nah, sahabat artinya apa sekali lagi? Ini tadi kok sampai ngelantur dak karu-karuan. Ini Islam Nusantara. Islam Nusantara. Islam di dalam peradaban Nusantara. Dan harus kita akui faktanya yang kita punyai hari ini adalah peradaban Islam Nusantara. Mau ndak mau. Wong tahun Jawa itu ya sura sapar mulut badhe mulut, ini warna Islamnya jelas, tapi Islam Nusantara. Apa Islam Nusantara itu? Islam Nusantara adalah Islam yang menjunjung tinggi harmoni. Islam yang terbuka kepada dialog dengan berapapun unsur-unsur peradaban yang baru. Ini Islam Nusantara. Karena itu watak Nusantara. Harmoni dan eklektik. Apa yang tidak masuk di sini? Di Nusantara ini.
Semuanya masuk di sini dan hebatnya apa? Semuanya dinusantarakan, bukan cuma Islam. Semua. Loh, Pak, mana ada Hindu kok nggak pakai kasta itu apa? Kalau nggak di Nusantara ini. Sampai di India ada orang Sudra berdiri, kok bayangannya sampai kena kakinya orang Satria misalnya, dikeprui Pak. Hindu dan kasta itu sebetulnya dari sononya kan satu paket. Tapi masuk Nusantara hilang kastanya. Apa di Bali ada kasta? Gak ada. Karena Hindu sudah dinusantarakan. Loh, ini loh hebatnya Nusantara. Makanya sebetulnya kalau ada orang Nusantara kok masih kemarap-arap itu sebetulnya kewale-wale itu. Mundur ya, mundur. Wes kemarap ora patek pantes pisan. Lho wong jenggot mau terung lerok dingo barang itu kan jenggot tidak. Maka sebetulnya kita harus ingat kembali ini, dan kalau ini berhasil kita pahami betul, kita kenali betul, ini banget luar biasa kepada dunia. Ini sebetulnya yang dicari oleh dunia hari ini. Nilai-nilai Nusantara untuk kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.